Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pandangan orang tua mengenai kekerasan seksual anak. Menurut saya kekerasan seksual anak itu sangat berbahaya ya. Apalagi sekarang itu sedang marak gitu, yang dimana korban-korbannya itu kebanyakan anak kecil yang di bawah umur, dan pelakunya adalah orang dewasa. Iya. Kenapa ini berbahaya? Karena kekerasan seksual ini akan berdampak pada psikologi anak ke depannya, mental juga, di mana anak itu ketika masa anak-anak itu gimana masa apa ya, si apa namanya, daya ingatnya itu, pikirannya itu kuat, dan mereka itu kuat sampai nanti dewasa pun mereka akan mengingat apa yang mereka pernah alami pada masa kecil. Makanya ingat, inner child itu sangat penting ya bagi anak, karena anak suatu anak masa depannya bagaimana itu tergantung pada inner child-nya ketika kecil. Oleh karena itu, apabila terjadi kekerasan seksual pada anak sejak kecil, maka inner akan terekam sampai dewasa. Nah, itu mungkin sangat berbahaya ya. Dan sangat merusak mental. Mungkin masa depan anaknya itu jadi, ya inilah, dia akan kurang percaya diri untuk kedepannya, karena terjadinya sesuatu yang seharusnya yang tidak seharusnya dia dapatkan, dan mungkin itu akan menjadi traumatik yang berkepanjangan. Selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam mengedukasi anak usia dini mereka tentang kekerasan seksual? Untuk mengedukasinya mungkin itu sangat penting sekali ya, terutama orang tua zaman sekarang itu untuk edukasinya itu kurang ya, kurang membaca, literasi baca, kurang mencari informasi, banyaknya main Facebook. Mereka itu tahu berita, tapi dia kurang paham bagaimana cara pencegahannya gitu. Nah, untuk itu, kalau untuk saya sendiri sebagai orang tua, mungkin memberikan edukasi kepada anak bagaimana cara melindungi dirinya sendiri ketika di lingkungan luar. Kan kalau di PAUD tuh ada lagunya ya, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Jadi itu memberi edukasi apa aja sih ketika ada orang asing datang ke kita. Kalau sekedar salim itu masih wajar ya, emang itu tata krama. Tapi kalau sudah menyentuh area tubuh, area sensitif, itu wajib untuk berteriak misalnya. Terus kita kasih tahu apa aja sih yang sentuhan yang boleh. Kepala boleh, tangan boleh. Udah video mah? Ya udah. Tapi kalau area sensitif kayak kemaluan, payudara, itu tidak boleh gitu. Lebih ke self ya, kayak berteriak, minta pertolongan kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana seharusnya pusat pendidikan dalam mengedukasi dan pencegahan kekerasan seksual anak usia dini? Mencegah, ya emang sih untuk mencegah kekerasan seksual itu kadang kan terjadi bukan di lingkungan terdekat ya, itu terjadi di lingkungan yang sangat luas sekali, dari orang yang kenal sampai pun orang yang tidak dikenal pun bisa terjadi ya. Bahkan sekarang itu sedang marak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama kan ya gitu.
satu. Ya untuk itu tidak hanya apa orang tua saja ya yang berperan dalam mencegah kekerasan seksual, tetapi harus ada elemen masyarakat dan pemerintah juga gitu. Iya sih. Di mana masyarakat juga tetap harus diberikan edukasi gitu. Gimana pentingnya kekerasan seksual terhadap psikologis dan mental anak ke depannya, karena suatu saat ketika anak itu mengalami traumatik maka dia akan sebagai pelaku gitu, bukan sebagai korban lagi. Iya. Dulunya sebagai korban, tapi untuk ke depan itu dia sebagai pelaku gitu, karena dia merasa dunia ini tidak adil kalau saya hanya sebagai korban. Iya. Harus banyak korban yang seperti saya gitu. Untuk itu dalam masyarakat dan pemerintah khususnya lebih apa ya, kalau di masyarakat mungkin edukasinya kepada orang tua, tokoh masyarakat, aparat-aparat setempat itu untuk lebih controlling lagi, lebih mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, terutama kan bukan ya menstigma jelek ya, tapi memang mengerikan kan di dalam suatu apa kayak kegiatan pengajian yang kayak gitu ya, sekarang itu kan sudah tercemar sekali, bahkan teman-teman orang tua anak saya juga, mereka itu sangat was-was untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren karena sekarang itu sangat marak sekali kekerasan seksual. Terus untuk pemerintah mungkin memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap pelaku kekerasan seksual itu gitu, karena sekarang itu masih belum ini ya, kita masih belum apa namanya, belum ini, masih hukuman yang ringan-ringan gitu, sedangkan kan itu dampaknya Tidak sesuai. sangat sangat berikatan erat dengan tujuan Yang akan datang. ini apa, tujuan negara apa namanya teh yang dengan visi Indonesia Emas. Dengan visi Indonesia Emas itu kan tahun 2045 yang akan datang, sedangkan sekarang itu di tahun 2025 itu 20 tahun mendatang itu kan masa generasi golden age yang sekarang kan 5 tahun sampai dari bayi sampai 10 tahun kan itu akan menjadi cikal bakal yang visi Indonesia Emas itu gitu. Makanya untuk memperbaiki visi misi dan untuk mencapai visi misi itu emang kita harus, pemerintah harus lebih mewaspadai apa saja yang harus segera dibenahi gitu untuk bukan melancarkan ya untuk mencapai tujuan emas itu. Gimana mau mencapai visi Indonesia Emas kalau generasinya saja udah rusak, mungkin seperti itu ya. Sangat penting ya di pusat pendidikan ini, karena pendidikan kan bukan dari dimulai dari keluarga, masyarakat, dan pusat juga. Mungkin pemerintah sebagai regulatornya, regulasi yang memberikan apa namanya, masyarakat dan keluarga mungkin sebagai